Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video e-learning kali ini, kita akan belajar tentang kulit dan kelamin, khususnya efloresensi kulit. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu: 1. Teman Apmeds mampu mereview ulang mengenai anatomi kulit. 2. Teman Apmeds mampu mengetahui jenis-jenis efloresensi kulit. Adapun outlines kita pada hari ini, untuk mengetahui penyakit kulit dan kelamin, kita harus memahami efloresensi kulit terlebih dahulu. Nah, efloresensi kulit terbagi menjadi 3, yaitu bentuk yang primer, sekunder, dan khusus. Sebelum membahas ke topik bahasan utama kita, alangkah lebih baiknya kita review dulu. Kita review anatomi kulit terlebih dahulu. Kulit adalah bagian tubuh yang paling luar. Ia menutupi dan melindungi permukaan tubuh yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup manusia. Nah, kulit merupakan jaringan yang saling berkaitan dengan pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, folikel rambut, dan pori-pori. Struktur kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan subcutaneous tissue. Untuk epidermis, ia terbagi menjadi 5 bagian, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Sedangkan dermis terdiri dari sel kolagen dan sel elastin yang memberikan support, kekenyalan, dan elastisitas terhadap kulit kita. Nah, masuk ke topik utama kita, yaitu efloresensi kulit. Ia terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu primer, sekunder, dan efloresensi khusus. Untuk yang bentuk primer, ia adalah kelainan kulit yang pertama timbul disebabkan oleh penyakit kulit. Sedangkan untuk efloresensi sekunder, ia adalah kelainan kulit yang terjadi setelah perubahan perkembangan dari efloresensi primer. Kemudian untuk yang efloresensi khusus, dia bentuknya khusus, agak berbeda dari yang primer dan sekunder. Seperti apa itu? Mari kita lanjutkan di video berikutnya. Mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk yang primer, anggotanya ada makula dan patch, papul, plak, urtikaria, nodul, kista, vesikal bula, dan pustula. Kemudian untuk yang sekunder, ia ada squama, krusta, erosi, ulkus, sikatrik, dan likenifikasi. Kemudian untuk bentuk khususnya, yaitu ada komedo, milia, kanalikuli, dan teleangiektasia. Untuk memudahkan kita mengingat lesi pada kulit, maka Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine membagi lesi pada kulit menjadi beberapa bagian berdasarkan bentuknya, yaitu lesi yang mendatar, anggotanya ada makula, bercak, eritema, dan eritroderma. Sedangkan yang menurun ada erosi, ulkus, atrofi, poikiloderma, sinus, terowongan, dan sklerosis. Kemudian lesi pada kulit yang meninggi itu ada papul, plak, nodul, kista, urtika, sikatrik, komedo, tanduk, dan kalsinosis. Nah, untuk lesi kulit yang ada perubahan permukaannya itu seperti squama, krusta, ekskoriasi, fisura, likenifikasi, keratoderma, dan eskar. Kemudian ada juga lesi kulit yang berisi cairan seperti vesikel, bula, pustula, furunkel, dan abses. Sedangkan yang bentuknya vaskular itu ada purpura, teleangiektasis, dan infark. Kita bahas satu-satu ya teman Apmeds, kita mulai dari makula dan patch terlebih dahulu. Nah, makula dan patch itu adalah lesi kulit yang berupa perubahan sebatas warna kulit saja. Mereka dibedakan berdasarkan ukuran, yaitu makula kurang dari 0,5 cm, sedangkan patch itu yang lebih luas. Nah, contohnya pada gambar di samping.
Untuk yang kecil seperti ini, itu adalah contoh dari makula karena dia kecil dan ukurannya kurang dari 0,5 cm. Sedangkan patch dia lebih luas. Contohnya seperti ini. Dia lebih luas daripada makula, bisa kita katakan lebih dari 0,5 cm. Untuk makula dan patch bisa kita bedakan berdasarkan kategori perubahan pigmen, dilatasi vaskular, dan perdarahannya. Nah, untuk perubahan pigmen terbagi menjadi hiperpigmentasi, yaitu peningkatan pigmentasi, dan hipopigmentasi, yaitu jumlah pigmen yang berkurang. Bisa kita lihat contohnya pada gambar ini, pada gambar di samping. Kita lihat kulit normalnya lumayan cerah, kemudian terdapat patch yang multiple, namun warnanya lebih gelap dari warna normalnya. Ini adalah contoh dari patch hiperpigmentasi yang multiple tersebar pada bagian tubuh, terutama di glutea dan punggung. Kemudian untuk kategori dilatasi vaskular, ada yang namanya hiperemi dan eritema. Hiperemi adalah dilatasi dari pembuluh darah, sedangkan eritema itu meskipun bagian dari hiperemi, tetapi penampangnya lebih besar, yaitu lebih dari 1 cm. Untuk kategori perdarahan, dia ada perdarahan kulit yang berupa titik-titik seperti peteki atau purpura. Nah, perdarahan atau hemorrhagic ini disebabkan oleh ekstravasasi darah ke jaringan kulit. Nah, ini contoh dari purpura, dia tampak lebih besar daripada peteki. Peteki itu benar-benar terlihat seperti titik-titik. Jadi dia lebih kecil daripada purpura. Nah, selanjutnya ada yang namanya tes diaskopi untuk membedakan eritema dan purpura yang barusan kita bahas. Kan sama-sama warna merah. Nah, untuk membedakannya bisa kita lakukan tes diaskopi. Tes diaskopi ini salah satu uji diagnosis di bidang dermatologi yang secara klinis bisa digunakan untuk membedakan eritema dan purpura. Nah, alat yang digunakan berupa kaca objek atau spatel yang transparan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah meletakkan kaca objek di atas lesi yang kemerahan. Kemudian kita lakukan penekanan, kita lihat apakah warnanya menghilang atau menetap. Jika ia menghilang, maka tes diaskopi positif, yaitu interpretasinya adalah kemerahannya karena eritema. Sedangkan jika warna merahnya menetap, tes diaskopinya negatif, sehingga interpretasinya adalah purpura. Lanjut ke papul, plak, dan nodul. Nah, 3 lesi kulit ini kita jadikan satu kelompok karena semuanya merupakan peninggian kulit. Namun kita bedakan berdasarkan ukurannya. Yang pertama adalah papul. Papul itu adalah peninggian kulit yang terbatas, ukurannya kurang dari 0,5 cm. Akibat penambahan jumlah sel-sel pada epidermis. Sedangkan pada plak, peninggian kulitnya lebih luas dan lebih dalam daripada papul. Jadi bisa kita katakan ia adalah papul-papul yang bergabung menjadi satu, sehingga kita katakan menjadi plak. Kemudian untuk nodul atau tumor, ia adalah massa yang padat disebabkan karena infiltrasi oleh sel-sel radang pada subkutis. Ada 5 jenis nodul, yaitu epidermal, epidermal-dermal, dermal, dermal-subdermal, dan subkutaneus. Kita lihat gambar di samping ya teman APMETS, ini adalah contoh dari papul karena ukurannya kecil, kurang dari 0,5 cm. Untuk gambar di samping papul, ia adalah plak, yaitu peninggian kulit yang lebih luas merupakan gabungan dari papul-papul. Nah, sedangkan yang di bawah sendiri ini adalah nodul atau tumor. Lanjut ke karakteristik permukaan dan dasar lesi. Nah, ia ada berbagai macam. Jadi, peninggian kulit pun ada beberapa bentuk, seperti dome shape, setengah bola, pedunculated, menggantung, verrucous, yaitu permukaan yang kasar, atau umbilicated, pada tengahnya cekung, atau filiformis seperti tiang atau jonjot. Nah, bisa kita lihat contoh-contoh lainnya pada gambar di samping. Ada yang halus, ada yang granular,
Ini tadi yang permukaannya kasar atau verrucous, ada yang papillomatous, ada juga yang jenisnya plebi, ada juga yang cobblestone, ada juga yang pedunculated, sessile, nodular, dan dome shape. Lanjut ke kelompok berikutnya, ada kelompok vesikel, bula, dan pustula. Ini merupakan kelompok dari lesi kulit yang memiliki cairan. Nah, untuk vesikel, diameternya kurang dari 0,5 cm. Ia berisi cairan, namun dinding vesikelnya tipis. Untuk yang bula, ukurannya lebih dari 0,5 cm, ia berisi cairan karena eksudasi di kulit, sehingga sel-selnya terdorong ke samping. Sedangkan pada pustula, ia berisi material peradangan atau pus. Jadi dia tampak kuning isi dari kantongnya, letaknya superficial atau lebih dalam dari kulit. Untuk vesikel dan bula, perlu kita lihat dinding, isi, dan kulit sekitarnya. Untuk dindingnya, kita perhatikan apakah ia tegang atau kendor. Kemudian kita lihat isinya, apakah serosa terlihat jernih, kemudian bisa seropurulen atau murni purulen, kemudian bisa juga hemorrhagic, terlihat seperti darah berwarna merah. Nah, kita lihat juga kulit sekitarnya, terlihat meradang, eritema, atau normal. Kita lihat gambar di samping ya teman Akmeds, ini contoh dari vesikel karena bentuknya kecil, diameternya kurang dari 0,5 cm. Kemudian untuk bula, dia tampak jelas jauh lebih besar daripada vesikel. Dia ukurannya lebih dari 0,5 cm. Sedangkan pustula, ia terlihat sangat jelas, sangat berbeda dibandingkan vesikel dan bula karena isi materialnya ada peradangan atau pus sehingga warnanya tampak seperti warna kuning. Lanjut ke kelompok berikutnya, ada kista dan urtikaria. Untuk kista, dia adalah kapsul atau epitel yang berisi cairan. Bisa juga semi padat, isinya bisa cairan, sel, maupun produk sel. Kemudian untuk urtikaria, dia adalah edema lokal akibat vasodilatasi pembuluh darah pada dermis dan ekstravasasi cairan, sehingga dia tampak peninggian kulit yang lumayan besar. Nah, urtikaria ini adalah lesi yang compressible, dalam artian dia bisa kita berikan tekanan dan lesinya mengikuti bentuk dari penekanan kita. Misal, kita gambar huruf A di sini, maka ia akan mengikuti bentuk huruf A di tengah sini, karena dia adalah lesi kulit yang compressible. Baik, kita lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu squama, lichenifikasi, dan ekskoriasi. Nah, untuk squama, ia adalah penebalan kulit akibat dari pelepasan stratum corneum karena gangguan keseimbangan antara pembentukan dan pelepasan keratin, sehingga ia terbentuk plak berwarna putih seperti pada gambar ini. Untuk lichenifikasi, ia adalah penebalan kulit disertai relief kulit yang semakin jelas. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan tampak garis-garis dan relief kulit yang sangat jelas, lebih jelas daripada biasanya. Ini adalah karakteristik dari lichenifikasi. Kemudian untuk ekskoriasi, dia adalah hilangnya jaringan sampai stratum papilla. Lesinya berupa garis, ada bintik-bintik perdarahan, basah, dan mengkilap. Seringnya itu disebabkan karena digaruk. Contohnya pada gambar ini. Nah, ini akibat dari digaruk oleh pasien. Untuk efloresensi squama, kita bedakan squamanya menjadi kasar atau halus. Kemudian ada warna squama juga dikategorikan menjadi warna kuning, putih, dan lain-lain. Nanti kita deskripsikan sesuai dengan lesi kulit yang kita temukan. Kemudian kita lihat perlekatan dengan kulitnya seperti apa. Contoh pada gambar ini berarti kita deskripsikan ia adalah squama yang kasar dengan warna squama yang putih dengan dasar eritema. Kita lanjut ke lesi kulit selanjutnya. Ada krusta dan visura. Untuk krusta, ia adalah lesi kulit yang menimbulkan cairan kemudian mengering. Nah, cairan ini dapat berupa nanah ataupun serum. Biasanya krusta ini pecahan dari vesikel atau bula.
Nah, warna krusta itu bermacam-macam, bisa kuning dari serum, bisa kecoklatan dari pus, bisa juga kehitaman dari darah. Kemudian ada bentukan visura, ia adalah bentukan pecahnya kulit dari kulit yang menebal karena proses patologis kemudian bisa terbentuk retak-retak pada kulit yang menebal. Nah, kelompok selanjutnya ada erosi dan ulkus. Ini adalah kerusakan kulit, tetapi ia tidak melebihi epidermis, sehingga ia masih tipis kerusakannya. Sedangkan ulkus, dia lesi kulitnya karena degenerasi atau nekrosis, dia sampai ke kutis atau bahkan lebih dalam. Nah, tampak seperti ini ya, menggaung besar. Dia jauh lebih dalam daripada erosi, sehingga ketika sembuh ia akan meninggalkan bekas luka. Sedangkan pada erosi, dia sembuh tanpa meninggalkan bekas. Biasanya warnanya mengkilat, basah, dan tidak berdarah. Untuk efloresensi ulkus bisa kita bedakan menjadi bentuk. Contoh bentuknya bulat, bulat lonjong, atau tidak beraturan. Kemudian tepi ulkusnya seperti apa? Apakah rata atau meninggi? Kemudian dindingnya apakah landai atau menggaung? Kita lihat juga dasarnya, apakah ada jaringan granulasi, jaringan nekrotik, debris, dan lain-lain. Kita perhatikan juga kulit sekitarnya, apakah normal, apakah jangan-jangan ada meradang juga, atau terjadi hiperpigmentasi. Nah, untuk bentukan lesi kulit yang khusus, yaitu komedo, scar, dan burrow, nah kita bahas satu-satu ya. Komedo itu adalah gumpalan dari bahan sebasea dan keratin yang mengendap pada folikel pilosebasea. Nah, bisa kita lihat gambar di sini. Yang hitam-hitam ini adalah bentuk dari komedo. Dia gumpalan bahan sebasea dan keratin yang mengendap, sehingga menjadi warna hitam pada kulit. Untuk kelompok scar, terbagi menjadi scar hipertropi dan scar atropi. Baik scar hipertropi maupun atropi, ia adalah penggantian jaringan kulit yang hilang dengan jaringan ikat yang baru, sehingga dia tampak membekas setelah sembuh karena dia digantikan oleh jaringan ikat yang baru. Untuk yang hipertrofi, dia tampak sikatrik menebal dan kaku seperti pada gambar ini. Sedangkan pada scar atropi, kulitnya sama tinggi dan lebih tipis daripada yang atropi. Kemudian untuk yang burrow, ini adalah lesi khas dari skabies. Dia berupa terowongan atau kanalikuli. Bisa kita lihat pada gambar di sini, ada bintik-bintik di bagian sela jari-jari. Nah, itu adalah bentuk terowongan atau kanalikuli, lesi yang sangat khas pada skabies. Setelah selesai membahas berbagai macam lesi dari kulit, kita harus memahami bahwa lesi kulit itu harus dideskripsikan berdasarkan susunan atau konfigurasinya. Nah, ia memiliki susunan yang unik. Contoh seperti anular atau cincin, serpiginosa yang bentuknya seperti berkelok-kelok, kemudian ada juga yang numular atau discoid atau seperti lesi koin. Kemudian ada juga yang polisiklik, artinya dia bentuknya seperti setengah bulan atau bentuk huruf C, itu adalah bentuk polisiklik. Kemudian ada yang world, yang seperti ini. Ada juga yang iris atau target. Untuk marginnya atau tepi dari lesi kulit bisa kita bagi menjadi sharp atau ill-defined atau dia diffuse, tidak berbatas tegas. Kemudian ada juga yang circinate, arciform, anular seperti yang gambar di cincin ini. Kemudian iris atau target, serpiginous atau serpiginosa yang bentuknya berkelok-kelok pada kaki. Ini khas pada lesi CLM ya, cutaneous larva migraine. Kemudian ada yang gyrate, kemudian linear, dan zoster form atau bentuk seperti herpes zoster. Kemudian selain susunannya kita juga harus memahami dan mengetahui distribusi lesi. Apakah itu terbatas pada satu tempat saja atau localized, ataukah dia tersebar pada seluruh tubuh atau generalized. Kemudian kalau dia simetrik berarti dia simetris.
Jika dia hanya pada satu sisi berarti dia asimetris, kemudian bisa juga diskrit atau berkelompok atau grup, bisa juga coalescing sama cleavage plane. Nah, ini tadi sempat kita bahas juga ada yang namanya susunan herpetiformis. Dia lesinya bergerombol, berkelompok, tapi khas dari lesi herpetiformis. Contohnya pada herpes simplex. Kemudian ada juga yang namanya scattered. Dia distribusinya irregular. Ada yang di sini, ada yang di sini, kemudian ada juga yang di sini. Oke, setelah kita selesai membahas semua lesi kulit, susunan lesi kulit, serta distribusi lesi kulit, kita kuis dulu yuk, biar kita bisa review bareng sampai mana pemahaman kita tentang materi sebelumnya. Coba lihat dari ketiga gambar dari video ini. Nah, kamu bisa pause video ini dulu ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Untuk gambar yang nomor 1, kita perhatikan dulu. Oh, warna kulit pada anak ini adalah warna yang lumayan coklat atau tan. Kemudian di sini ada beberapa lesi perubahan warna tanpa peninggian ataupun penurunan dari kulit. Jadi dia hanya perubahan warna saja. Nah, warnanya ini lebih terang daripada warna kulit. Sehingga bisa kita katakan bahwa ini adalah lesi yang hipopigmentasi atau pigmennya berkurang dari pigmen yang seharusnya karena kan pigmen seharusnya adalah berwarna coklat. Nah, kita lihat lagi berdasarkan ukuran. Untuk ukuran yang kecil ini bisa kita katakan bahwa dia adalah makula hipopigmentasi. Nah, untuk lesi yang lebih luas seperti pada lesi leher, dia lebih luas daripada makula, berarti dia bisa kita katakan adalah patch hipopigmentasi. Ingat, makula dan patch itu dibedakan berdasarkan ukuran. Makula kurang dari 0,5 cm, sedangkan patch dia lebih dari 0,5 cm atau lebih luas daripada makula. Nah, kita bahas gambar nomor 2 ya teman Apmets. Di sini bisa kita lihat ada peninggian kulit yang ukurannya lumayan kecil. Nah, kira-kira ini apa ya? Ini adalah papul, karena dia ukurannya kurang dari 0,5 cm. Sedangkan pada gambar di samping papul, ia tampak lebih luas. Sehingga bisa kita katakan ia adalah gabungan dari papul-papul, yaitu plak karena dia lebih dari 0,5 cm atau lebih luas daripada papul. Nah, untuk gambar yang ketiga, kira-kira ini apa ya? Betul sekali, ini jawabannya adalah nodul generalisata. Kenapa generalisata? Karena ia tersebar secara general dari bagian baik itu punggung maupun tangan. Oke, kita lanjut ke gambar ketiga. Kira-kira penonjolan ini yang tersebar luas di punggung dan tangan kira-kira apa ya? Betul sekali, ini adalah nodul generalisata. Kenapa generalisata? Karena ia tersebar secara general. Kenapa kita sebut nodul? Karena ia adalah massa yang padat seperti tumor. Kita lanjut kuisnya ya teman Apmets. Oke, kamu bisa pause video ini dulu ya buat memahami 3 gambar yang selanjutnya. Kita bahas bareng-bareng ya. Gambar yang pertama, dia tampak kantung yang berisi cairan dan ukurannya lumayan besar. Kira-kira ini apa ya? Benar sekali, ini adalah bula karena ukurannya lebih dari 0,5 cm. Kalau yang kurang dari 0,5 cm, ia adalah vesicle. Nah, pada gambar di sini, kita juga bisa melihat contoh dari vesicle. Ini lebih kecil daripada bulanya. Lanjut ke gambar nomor 2, ini ada peninggian kulit tapi kecil-kecil. Kira-kira apa ya? Benar, ini adalah papul. Karena dia peninggian kulit tanpa berisi cairan dan ukurannya kurang dari 0,5 cm. Oke, kita lanjut ke gambar ketiga. Ini bentukan lesi yang khas, warnanya kuning, ada cairan yang peradangan atau pus.
Kira-kira apa ya? Benar sekali, ini adalah pustul. Dia adalah lesi kulit dengan peninggian atau kantong yang berisi cairan. Cairannya berupa peradangan atau pus, sehingga kita sebut pustul. Oke, kuis yang terakhir kita lihat dulu. Kamu bisa pause video ini dulu ya. Kita bahas bareng-bareng ya, mulai dari gambar nomor 1. Ini tampak peninggian disertai penebalan pada kulit. Kira-kira ini disebut apa ya? Benar, ini adalah plak. Nah, pada atasnya kita lihat ada skuama, sehingga kita deskripsikan menjadi plak dengan skuama keputihan menutupi permukaan. Baik, kita lanjut ke gambar nomor 2. Ini lumayan khas. Dia ada penebalan kulit yang tampak jelas garis dari kulit kita. Nah, ini apa? Ini adalah likenifikasi. Sedangkan gambar nomor 3 itu tampak seperti apa ya? Dia ada penggaungan atau menurun dari bagian lesi kulitnya. Kemudian di tengahnya disertai kekuningan. Ini khas dari lesi kulit yang bernama ulkus. Kuis dari video ini sampai sini dulu ya. Kita lanjut lagi. Nah, untuk menegakkan diagnosis efloresensi, penting untuk kita mengetahui identitas pasien terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut anamnesis terkait dari penyakit. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan umum. Nah, setelah pemeriksaan umum, sangat penting untuk kita melihat status dermatologis. Kalau perlu, kita foto sehingga kita bisa ingat jelas bagaimana bentuk status dermatologisnya. Sehingga kita bisa mendeskripsikan lokasi, morfologi, efloresensi, penyebaran, warna, bentuk, batasannya, ukuran, jumlah, permukaan, distribusi, dan konfigurasi dari lesi kulitnya. Oke, kita sudah selesai membahas efloresensi kulit, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengerti dan memahami dari penyakit kulit dan kelamin. Kita recap dulu ya, bahasan kita hari ini. Bahasan pertama kita adalah review anatomi kulit. Nah, terdiri dari epidermis, dermis, dan subcutaneous tissue. Pada epidermis, dia terdapat 5 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basalis. Kemudian ada juga dermis. Nah, lanjut ke bahasan kedua, kita membahas efloresensi primer yang beranggotakan makula dan patch, papul dan plak, urtikaria, nodul, vesikel, bula dan kista, serta pustul. Kemudian ada juga efloresensi sekunder yang beranggotakan skuama, krusta, erosi, ulkus, sikatrik, dan likenifikasi. Tidak lupa juga kita ada membahas efloresensi yang bentuknya khusus. Kemudian, diagnosis efloresensi itu meliputi identitas pasien, keluhan utama pasien, serta yang paling penting adalah status dermatologis yang terdiri dari lokasi lesi, morfologi atau efloresensinya, penyebaran lesinya, warna, bentuk, batas lesi, ukuran, jumlah, permukaan, distribusi, dan konfigurasi dari lesi kulit. Oke, bahasan kita hari ini sudah selesai. Video kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu di video e-learning berikutnya. Sampai jumpa teman Upmaths. Uplix, tontonannya anak kedokteran.